2018-008347. Dan saya, Abdul Aziz Suryadi, NIM 2018-008354. Terima kasih. Sejarah lahirnya reksadana. Pada tahun 1822, reksadana dikenal di Belgia dengan bentuk reksadana tertutup atau istilahnya closed end fund. Kemudian tahun 1860 mulai menyebar di negara Inggris dan Skotlandia dikenal dengan bentuk unit investment trust. Nah, baru memasuki tahun 1920, reksadana mulai menyebar di negara Amerika Serikat. Tahun 1940, Undang-Undang Reksadana yang dibuat oleh Amerika Serikat dikenal dengan istilah Investment Company Act 1940. Tahun 1990, reksadana mulai dikenal di negara Indonesia dengan bentuk reksadana tertutup sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tahun 1548. Pada tahun 1995, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana diperbolehkan berbentuk tertutup maupun terbuka. Perkembangan reksadana Amerika Serikat. Tahun 1940, pada saat Undang-Undang Reksadana diterbitkan di Amerika Serikat, nilai aset reksadana berjumlah sekitar 448 juta US dollar yang dimiliki oleh 298.000 investor. Pada tahun 1960, aset reksadana berkembang menjadi 50 miliar US dollar yang berasal dari 400 reksadana. Tahun 1994, aset reksadana menjadi 2 triliun US dollar dengan jumlah 5.000 reksadana serta jumlah investor 38 juta orang. Tahun 1997, aset reksadana meningkat menjadi 3,6 triliun US dollar dengan jumlah reksadana sekitar 6.000. 2000 aset reksadana meningkat menjadi 6,9 triliun US dollar dengan jumlah reksadana 8.171 Indonesia. September 1995, PT BDNI Reksadana menerbitkan reksadana tertutup dengan saham berjumlah 600 juta dengan nilai total sebesar 300 miliar rupiah. Apa itu reksadana? Reksadana merupakan suatu wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, dapat berbentuk yang pertama ada KIK. KIK merupakan kontrak investasi kolektif yang bersifat terbuka. Untuk yang kedua, perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini dapat bersifat terbuka dan tertutup. Nah, reksadana dibagi menjadi dua. Yang pertama, reksadana terbuka atau open end dan reksadana tertutup close end. Reksadana close end atau disebut juga reksadana tertutup. Di dalam reksadana ini tidak diperbolehkan kembali membeli saham-saham yang telah diperjualbelikan kepada pihak investor. Atau pihak investor juga tidak dapat menjual kembali saham-saham yang dimilikinya kepada reksadana yang bersangkutan. Nah, jual beli saham ini dapat dilakukan di Bursa Efek Indonesia karena saham-saham reksadana tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Reksadana terbuka atau disebut juga reksadana open end. Di dalam reksadana ini, reksadana mengeluarkan terus-menerus saham atau unit penyertaannya selagi ada pemodal yang mau membelinya. Saham reksadana tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Nah, investor juga dapat membeli kembali saham reksadana yang sudah dibeli kepada pihak reksadana yang bersangkutan. Nilai harga saham atau kita saat melakukan transaksi itu tergantung saat kita melakukan transaksi itu. Contohnya, jadi misal seperti kita itu membeli emas lah, kita mengikuti harga emas yang terjadi pada saat itu, atau kita menggunakan nilai aktiva bersih atau disebut juga net asset value. Keunggulan reksadana. Di sini ada 5 keunggulan dari reksadana. Yang pertama, dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Yang kedua,
resiko relatif lebih rendah karena sudah terdiversifikasi. Yang ketiga, cocok untuk pemodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik portofolio. Yang keempat, cocok untuk investor yang kemampuan finansialnya tidak terlalu tinggi. Dan yang kelima, biaya relatif lebih rendah. Jenis-jenis reksadana. Ada beberapa jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada pasar uang dan efeknya bersifat surat hutang. Dan yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dan efeknya bersifat surat hutang. Dan yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dan efeknya bersifat ekuitas. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang menempatkan dananya untuk diinvestasikan ke berbagai jenis efek secara sekaligus. Efek tersebut merupakan efek ekuitas, surat hutang, maupun instrumen pasar uang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami tentang materi reksadana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pelafalan kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.